Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 14 Oktober 2020, Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Kita diingatkan untuk selalu menghayati dan amalkan apa yang kita katakan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sendiri sudah memberi contoh yang sangat baik kepada kami. Apa artinya menghayati dan mengamalkan ajaranmu? Engkau mengajar kami tentang cinta kasih dan Engkau sendiri sudah mempraktikkan cinta kasih itu sendiri dalam hidup harianmu. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan apa yang kami ajarkan dalam kehidupan nyata. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hayati dan amalkan apa yang kita katakan. Hari ini Yesus menegur orang Farisi karena tingkah lakunya yang tidak berkenan di mata Tuhan dan sesama. Ada beberapa sifat negatif dari orang Farisi dan ahli Taurat yang ditegur oleh Yesus Kristus. Yang pertama, soal keadilan dan kasih. Yesus menegur mereka, katanya, "Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih." Orang Farisi sangat memperhatikan hal-hal yang sangat kecil, tetapi praktek ketidakadilan sering mereka lakukan terhadap orang lain. Mereka tidak berbelas kasihan kepada orang sakit dan berdosa, sebaliknya mempermalukan mereka. Kita ingat perempuan yang tertangkap basah. Yang kedua, sikap ingat diri. Mereka lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Yesus katakan, "Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar." Sebagai pemimpin, mereka seharusnya promosikan sikap rendah hati dan siap melayani sesama. Yang ketiga, sikap kepura-puraan. Yesus katakan, "Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Artinya bahwa mereka dengan gampang menjebloskan orang lain dengan jebakan yang membebani hidup. Sebagai pemimpin seharusnya mereka tunjukkan satu sikap yang menarik
sikap yang tidak dibuat-buat agar bisa mempengaruhi hidup orang lain, bukannya berpura-pura yang kemudian bisa mengecewakan orang lain. Dan yang keempat, sifat membebani orang lain. Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Sebagai pemimpin, sifat seperti ini sama sekali tidak bisa diterima. Kalau kita merenungkan sifat Yesus Kristus, pemimpin kita, apa yang dia ajarkan kepada kita, semuanya sudah dijalankannya. Dia ngomong tentang kemiskinan, ia sendiri sudah alami hidup sebagai orang miskin, tidak punya rumah. Sewaktu ia dilahirkan ke dunia ini, orang tuanya meminjam kandang binatang. Apa yang diajarkannya, semuanya sudah dialaminya. Itulah kehebatan Yesus Kristus, ngomong apa yang sudah dihayati dan diamalkannya. Ia menghayati dan mengamalkan apa yang diajarkannya. Bagaimana dengan kita? Sebagai guru atau pemimpin, apakah kita memiliki sikap seperti yang diharapkan Yesus Kristus, yaitu mengajar apa yang selalu kita hayati dan amalkan? Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menyadarkan kita agar kita hayati dan amalkan apa yang kita ajarkan kepada sesama, sehingga orang lain pun percaya pada kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.